Halo anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini dalam tema yang ketiga, tokoh dan penemuan. Subtema yang kedua, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran kedua. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Tetap semangat belajar di rumah. Tahukah kamu siapa penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Ayo membaca. Penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Ayo berdiskusi. Mengapa penemuan jam berkembang? Dari waktu ke waktu, jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang lebih akurat dan pasti. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya adalah sebagai penunjuk waktu. Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Ayo mengamati. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Berdasarkan cerita Siti di atas, jawablah pertanyaan berikut. Hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Siti selalu tepat waktu. Apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Iya. Siti sudah mengatur waktunya dengan teratur.
Mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Agar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Siti tidak pernah terlambat datang ke sekolah. Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Iya, Siti adalah pelajar yang baik. Dengan disiplin waktu merupakan salah satu ciri pelajar yang baik. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Iya, disiplin dengan waktu merupakan kewajiban sebagai pelajar. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan? Datang ke sekolah tepat waktu merupakan atau termasuk dalam tata tertib yang ada di sekolah. Ketika datang ke sekolah terlambat, maka akan mendapat sanksi. Pihak yang dirugikan adalah diri sendiri dan orang tua. Mengumpulkan tugas tepat waktu merupakan aturan yang harus ditaati. Jika dilanggar, akan ketinggalan pelajaran, nilai jelek, tugas menjadi menumpuk. Pihak yang dirugikan yakni diri sendiri, guru, dan orang tua. Tulislah contoh-contoh kewajibanmu di rumah: membantu orang tua membersihkan rumah, menghormati dan menghargai seluruh anggota keluarga, belajar, mengerjakan PR, menjaga kebersihan rumah, membuang sampah pada tempatnya, mematuhi peraturan yang ada di rumah, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Di sekolah, kewajiban kita adalah menjaga nama baik sekolah, tidak merusak fasilitas umum milik sekolah, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, menjaga kekondusifan dalam proses pembelajaran di sekolah, menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah. Nah, contoh kewajiban di masyarakat: menjaga suasana agar tetap damai dan tentram serta sejahtera, saling menghormati dan menghargai masyarakat yang ada di sekitar kita, saling membantu dan bergotong royong, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, tidak pernah membuat masalah agar masyarakat tidak terganggu dan merasa dirugikan. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jam sangat membantu kita untuk mengatur waktu. Kita menjadi mudah untuk menentukan kegiatan sehari-hari. Jam juga dapat kita gunakan untuk melakukan eksplorasi lingkaran berikut. Ayo mencoba. Ambillah jam dinding dan benda-benda lainnya yang berbentuk lingkaran. Kali ini kita akan melakukan eksplorasi untuk menemukan hubungan diameter dan keliling lingkaran. Lakukan percobaan berikut dengan waktu 20 menit ya. 1. Siapkan minimal 5 benda berbentuk lingkaran dengan ukuran berbeda, benang, dan penggaris. 2. Lilitkan benang pada benda yang berbentuk lingkaran. 3. Ukurlah panjang benang dengan penggaris. Kamu akan menemukan keliling lingkaran. 4. Ukurlah diameter benda tersebut. Pastikan cara mengukurmu benar. Jika pusat lingkaran terlihat, kamu dapat langsung mengukur panjang diameter lingkarannya.
Jika titik pusat lingkaran tidak terlihat, kamu dapat mencetak benda tersebut pada kertas dan mengguntingnya. Lipat guntingan menjadi 4 bagian sama besar. Kamu akan menemukan titik pusatnya. Ukurlah diameternya. 5. Tulislah hasil percobaanmu pada tabel berikut. Pastikan satuan yang kamu gunakan sama. Ya, jadi kalian nanti mengukur benda apa, misalnya spidol, keliling lingkarannya berapa sentimeter, diameter lingkarannya berapa sentimeter. Kalian bisa menggunakan tabel ini untuk membantu kalian menuliskan hasil percobaan kalian. Berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. Jika keliling lingkaran semakin besar, apa yang terjadi dengan diameter? Besar atau panjangnya keliling lingkaran dipengaruhi oleh panjang pendeknya diameter lingkaran. Jika keliling lingkaran semakin kecil, apa yang terjadi dengan diameter? Keliling merupakan perbandingan lurus antara V dikali D. Maka jika K semakin kecil, maka D atau diameter juga akan kecil. Hasil dari keliling dibagi diameter mendekati 3,14 atau 22/7. Nilai tersebut dinamakan pi. Keliling lingkaran dilambangkan dengan K, diameter lingkaran D, serta perbandingan keliling dan diameter adalah pi. Tulislah hubungan antara K, D, dan V. Keliling adalah V pi kali diameter. Tulislah hubungan antara K, R, dan pi. Keliling lingkaran sama dengan 2 pi kali R. Dengan K sama dengan keliling lingkaran. Pi sama dengan 22/7. R sama dengan jari-jari lingkaran. Tulislah rumus keliling lingkaran dalam diameter. Rumus keliling lingkaran pi kali diameter. Tulislah rumus keliling lingkaran dalam R. Rumus keliling lingkaran 2 kali pi kali R. Ayo berlatih. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Nah, keliling rumusnya sama dengan 2 kali pi kali R. Maka keliling sama dengan 2 kali 3,14 kali jari-jarinya 10 cm. Menjadi 62,8 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 44 cm. Hitunglah diameter lingkaran. Rumus mencari keliling itu sama dengan pi kali D. Nah, yang sudah diketahui tadi adalah 44 cm untuk kelilingnya. Menjadi 44 sama dengan pi-nya 22/7. Ya, 22/7 kali D. D sama dengan diameter sama dengan 44 kali 7/22. D sama dengan 14 cm. Jadi, diameter lingkaran tersebut adalah 14 cm. Penggunaan pi bila angka tersebut adalah kelipatan 7, maka
boleh mempergunakan V yang sama dengan 22/7. Karena tadi Pi itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Jadi penggunaannya boleh mempergunakan 22/7 atau 3,14. Ya, bila bukan kelipatan 7, boleh mempergunakan yang 3,14. Sebuah lingkaran mempunyai keliling 628 cm. Hitunglah jari-jari lingkaran tersebut. Keliling sama dengan 2 kali V kali R. 628 sama dengan 2 kali 3,14 kali R. 628 sama dengan 6,28 kali R. R sama dengan 628 per 6,28. R sama dengan 100 cm. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 100 cm. Jari-jari sebuah lingkaran adalah 28 cm. Berapakah kelilingnya? Rumus keliling, mencari keliling adalah sama dengan 2 kali Pi kali R. Keliling sama dengan 2 kali 22/7. Pi-nya kita mempergunakan yang 22/7 kali 28. Jari-jarinya tadi adalah 28. Jadi keliling sama dengan 2 kali 88. Jadi kelilingnya adalah 176 cm. Nah, apakah kamu sudah memahami pembelajaran kali ini? Ketika kamu menggunakan waktumu dengan baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang kamu kerjakan, maka tugasmu akan selesai tepat waktu. Terus berlatih untuk tepat waktu dalam mengerjakan tugas ya. Nah, untuk lagu Maryam Tomong, kalian berlatih terus sampai kalian mengikuti tepat notasinya. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Senantiasa kalian tetap rajin belajar di rumah. Semangat dan salam sehat. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms